Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Risma Aulia, NPM 1922010044, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tidur dan aktivitas pada usia toddler. Mengenal anak usia toddler. Apa yang dimaksud dengan masa toddler? Si buah hati disebut toddler ketika ia berusia di antara 12 hingga 36 bulan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu toddle, yang berarti berjalan dengan tidak stabil, sebagaimana biasanya dilakukan oleh si buah hati di usia dini. Aktivitas pada usia toddler. Masa toddler berada dalam rentang dari masa kanak mulai berjalan sendiri sampai mereka berjalan dan berlari dengan mudah. Potter and Perry 2010. Pada saat itu, anak bermain memberikan kesempatan yang luas untuk bergerak pada anak. Pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil, memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Aktivitas pertumbuhan dan perkembangan pada toddler. Pada masa 1-3 tahun, anak sudah mulai tumbuh dan berkembang, yang meliputi pertumbuhan fisik dapat dinilai dan ukuran berat gram, pound, kilogram, ukuran panjang sentimeter, meter, dan umur tulang. Perkembangan menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Anak perlu mendapat stimulasi perkembangan sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tersebut merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguannya menetap. Hal tersebut menuntut peran ibu sebagai penentu pola asuh anak untuk merawat dan melindungi anak guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kebutuhan tidur anak. Anak membutuhkan tidur yang cukup untuk mendapatkan stimulasi yang cukup. Beberapa anak mengalami gangguan susah tidur, dan beberapa anak sering terbangun pada malam hari yang menyebabkan anak kurang tidur, sehingga keesokan harinya anak terbangun dan kondisi tidak segar, seringkali menguap, menangis, bahkan rewel yang mengganggu emosional anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur anak. Yang pertama, penyakit fisik, lingkungan, gaya hidup, kelelahan, dan stres emosional pada anak. Terapi untuk mengatasi masalah tidur anak toddler. Menurut Prasja 2009 dalam Rosli 2016, salah satu terapi non-farmakologis untuk mengatasi masalah tidur bayi adalah pijat bayi. Penelitian yang dilakukan Tiffany Fleet di Toast Research Institute Amerika yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dipijat selama 2 kali 15 menit setiap minggunya, tidurnya menjadi lebih nyenyak, sehingga pada waktu bangun konsentrasinya lebih baik sebelum diberi pemijatan. Pemijatan akan meningkatkan kapasitas sel reseptor yang berfungsi mengikat glutiroid, sehingga terjadi penurunan kadar hormon adrenalin. Hormon serotonin merupakan zat penghantar syaraf yang berpengaruh terhadap munculnya perasaan nyaman dan optimis, relaksasi, perasaan bugar, kemampuan memfokuskan konsentrasinya dan perhatian, dan dorongan untuk makan. Apriaji 2007. Kesimpulan dan saran pada anak usia toddler yang memulai pertumbuhan dan perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil dari interaksi dan lingkungannya. Mereka membutuhkan stimulasi tersebut merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Diharapkan ibu sebagai penentu pola asuh anak dapat merawat dan melindungi anak guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Bagi tenaga kesehatan, diharapkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat memberikan informasi serta melatih dan mendemonstrasikan metode pijat bayi atau menyarankan kepada masyarakat untuk memijat bayinya sedini mungkin dengan tenaga kesehatan yang sudah terlatih, sehingga menjadikan pijat bayi sebagai bagian dari program kesehatan bayi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Sekian penjelasan dari presentasi saya tentang kebutuhan tidur dan aktivitas pada usia toddler. Semoga penjelasan saya tentang kebutuhan tidur dan aktivitas pada usia toddler ini bermanfaat untuk ibu yang mempunyai balita dan meningkatkan pengetahuannya tentang pola tidur bayi dan aktivitas pada bayi.